Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok vektor akan menjelaskan hasil kerja kami. Yang pertama, apa sih itu vektor? Jadi, vektor adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Notasi vektor adalah bagaimana cara penulisan dari vektor itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada latihan. Apakah bentuk-bentuk di bawah ini merupakan vektor? Mengapa? Ayo jelaskan. Nah, jadi bentuk-bentuk di bawah ini bukan vektor ya. Yang pertama itu karena garisnya melengkung, lalu yang kedua karena dia memiliki dua arah, dan yang ketiga karena dia memiliki lebih dari satu garis lurus. Selanjutnya di sini ada notasi vektor dan jenis vektor. Yang pertama ada panjang dan arah vektor. Lalu yang kedua di sini ada vektor negatif atau vektor lawan. Misalkan di sini Anda berjalan sejauh 100 meter dengan arah 30 derajat, kemudian Anda kembali ke posisi semula. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada vektor 0, adalah vektor dengan panjang 0 dan tidak punya arah tertentu, atau vektor dengan titik mangkal dan ujung yang sama. Nah, di sini ada latihan nih, apakah vektor A merupakan lawan dari vektor B? Jadi jawabannya itu bukan ya, karena vektor A arahnya tidak berlawanan dengan vektor B. Lalu yang ketiga ada vektor ekuivalen atau vektor yang sama. Suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut. Contohnya bisa dilihat seperti gambar di samping ya. Nah, selanjutnya di sini ada latihan. Gambarkan vektor kecepatan mobil dengan kelajuan 60 km per jam dan menuju arah timur. Tentukan titik awal dan titik akhir, beri nama vektornya dan tuliskan skalanya. Caranya di sini kita pikirkan skala 1 cm mewakili berapa kilometer per jam. Nah, tadi kan di soalnya 60 km per jam ya. Nah, kita pikirkan skala yang bisa membagi angka 60. Nah, di sini aku pakai angka 10 ya. Jadi 60 dibagi 10 kan hasilnya 6. Nah, jadi kita buat skala menuju ke angka timur dengan panjangnya 6 cm. Nah, beri nama vektornya kan. Ya, misalkan di sini vektor A, ini vektor O. Jadi nama vektornya vektor AO. Nah, untuk yang latihan kedua, gambarkan vektor kecepatan pesawat terbang dengan kelajuan 450 km per jam dan arah terbang membentuk sudut 120 derajat. Yang kedua, gambarkan vektor negatif dari nomor 1. Untuk latihan soal yang kedua itu sama ya, kita pikirkan skala 1 cm mewakili berapa kilometer per jam. Tadi kan di soalnya itu 450 km per jam. Nah, kita pikirkan angka yang bisa membagi angka 450. Nah, di sini aku pakai angka 90 ya. Jadi 450 dibagi 90 itu kan hasilnya 5. Jadi panjang vektornya itu 5 cm membentuk sudut 120 derajat. Nah, kalau ini ke sini kan 90 derajat. Berarti kita lebihin ke sini. Nah, berarti di sini arah vektornya ya. Dengan panjangnya tadi 5 cm. Kita kasih nama vektornya vektor E dan vektor E ini vektor A. Jadi nama vektornya vektor EA. Terus tadi kan disuruh juga gambarkan vektor negatif ya. Gambarkan aja. Nah, vektor negatif dari vektor EA adalah vektor min EA. Nah, di sini aku akan ngasih tahu kalian tentang vektor dan sistem koordinatnya. Yang pertama itu ada vektor berdimensi 2 pada sistem koordinat. Nah, kalian bisa perhatikan gambar sistem koordinat kartesius di PPT. Nah, koordinat titik O adalah 0,0 dan titik Q adalah X, Y. Nah, vektor satuan ini diperlukan untuk menunjukkan bagaimana mencapai titik Q dari titik 0. Kemudian ada komponen-komponen vektor. Nah, komponen-komponen vektor ini menunjukkan AB sama dengan 6I plus 8J. Gimana caranya kita bisa tahu angkanya itu adalah 6 dan 8? Nah, kita bisa hitung angka kotaknya. Yang sebelumnya udah dijelasin, I itu adalah bagian X-nya dan J itu adalah bagian Y-nya. Kita hitung saja per kotak itu benar enggak sih 6 dan 8? Yang ketiga itu ada vektor-vektor ekuivalen pada sistem koordinat kartesius. Nah, di sini ada contohnya dua mobil yang berbeda geraknya dengan kelajuan 10 meter per detik. Nah, dalam arah yang sama, keduanya ini mempunyai vektor kecepatan yang sama walaupun dia beda posisi. Nah, yang keempat itu ada vektor berdimensi 3 pada sistem koordinat kartesius. Nah, vektor dengan 3 komponen ini disebut juga sebagai vektor berdimensi 3. Jika dari titik 0, arah komponen horizontal adalah timur barat, arah komponen vertikal adalah utara selatan.
Kemudian yang kelima itu ada vektor kolom dan vektor baris. Jika dia bentuknya itu ke samping, maka itu disebut vektor baris, dan jika dia ke bawah, maka disebut vektor kolom. Kemudian yang keenam itu ada vektor satuan dari suatu vektor. Nah, di sini ada pengertian dan rumusnya, kalian bisa lihat langsung di pengertiannya. Kemudian ada vektor posisi. Nah, vektor posisi ini adalah vektor yang berpangkal di titik 0 yang merupakan pusat koordinat dan berujung di suatu titik dalam sistem koordinat. Dan yang terakhir itu ada vektor berkebalikan. Nah, vektor berkebalikan ini adalah vektor yang panjangnya 1 per panjang vektor tersebut. Untuk yang C, besaran sudut antara dua vektor. Nah, sudut antara dua vektor adalah sudut yang terbentuk pada perpotongan ekornya. Jika vektor tersebut tidak digabungkan, maka kita harus menggabungkannya dari ekor ke ekor dengan cara menggeser salah satu vektor tersebut menggunakan pergeseran paralel. Sudutnya bisa lancip, siku-siku, atau tumpul tergantung pada arah vektornya. Nah, berikut adalah beberapa contoh untuk melihat cara mencari sudut antar vektor. Nah, di sini ada gambar, di sebelah kiri ada gambar. Ini gambar vektor yang salah, dan sedangkan sebelah kanannya ini gambar vektor yang benar, bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya di sini ada rumus sudut antara dua vektor, yaitu di sini ada rumusnya, cos tan sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Selanjutnya ada contoh soal besaran sudut antara dua vektor. Di sini diketahui vektor A sama dengan 1 min 3 dan vektor B sama dengan min 4 dan 2. Berapakah besar sudut antara vektor A dan vektor B? Untuk penjelasannya ada di video selanjutnya. Oke, di sini ada soal diketahui vektor A 1 min 3 dan vektor B min 4 dan 2. Berapakah besar sudut antara vektor A dan vektor B? Nah, pertama untuk rumusnya sendiri yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos tan, atau bisa juga panjang vektor A dikali panjang vektor B cos tan sama dengan panjang vektor A kali vektor B, atau bisa kita sederhanakan menjadi cos tan sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, langsung saja. Nah, langkah pertama kita akan mencari dulu vektor A dan vektor B-nya terlebih dahulu. Nah, untuk panjang vektor A dikali panjang vektor B-nya, kita masukkan soalnya 1 min 3 dikalikan min 4 dan 2. Nah, ini kita akan kalikan silang. Nah, 1 dikali min 4, 3 dikali min 3 dikali 2. 1 dikali min 4 ditambah min 3 kali 2. 1 kali min 4 menghasilkan min 4, ditambah min 3 kali 2 menghasilkan min 6. Jadi, min 4 ditambah min 6 menghasilkan min 10. Nah, langkah kedua, kita akan mencari panjang vektor A dan panjang vektor B. Nah, untuk panjang vektor A-nya, kita masukkan akar 1, yang panjang vektor A-nya itu kan 1 dan min 3. Jadi, kita masukkan 1 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. 1 pangkat 2 menghasilkan 1, min 3 pangkat 2 menghasilkan 9. 1 ditambah 9 menghasilkan 10. Untuk panjang vektor B-nya, kita masukkan dulu soalnya min 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Min 4 pangkat 2 menghasilkan 16, 2 pangkat 2 menghasilkan 4. 16 ditambah 4 menghasilkan akar 20. Nah, selanjutnya kita masukkan dulu rumusnya, rumus dari besaran sudut antara dua vektor. Nah, untuk rumus sendiri, cos tan sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, untuk vektor A kali vektor B kan sudah diketahui hasilnya. Hasilnya min 10 per panjang vektor A yaitu akar 10 dikali panjang vektor B-nya akar 20. Jadi min 10 per akar 10 dikali akar 20 menghasilkan min 10 per akar 200. Nah, min 10 per akar 200 ini menghasilkan min 10 per 10 akar 2. Ini kita coret 10-nya sisa 1. Jadi menghasilkan min 1 per akar 2. Nah, ini kita substitusikan menjadi akar 2 per akar 2. Nah, menghasilkan min 1 per 2 akar 2. Nah, cos dari 45 derajat itu 1 per 2 akar 2. Nah, jadi 180 dikurang 45 mendapatkan 135. Jadi tan-nya itu 135 derajat. Nah, selanjutnya di sini ada operasi vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Hasil penjumlahan vektor disebut sebagai resultan vektor. Contohnya, bagaimana jika perpindahan 3 meter kemudian berpindah lagi 4 meter. Perpindahan akhir sangat banyak kemungkinan. Beberapa contoh di bawah ini adalah 3 meter ke timur, 4 meter ke timur. Resultannya 7 meter ke timur, 3 meter ke timur, 4 meter ke arah barat. Resultannya 1 meter ke arah barat. Nah, di sini ada penjumlahan dua vektor dengan metode segitiga. Bisa dilihat ya di gambar di samping. Jika AB plus BC, maka AC itu sama dengan A plus B. Penjumlahan vektor mengikuti sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A.
Selanjutnya, penjumlahan dua vektor dengan metode jajar genjang. Penjumlahan vektor berkaitan dengan bentuk jajar genjang. Contohnya, jumlahkan kedua vektor di bawah ini. Caranya gampang banget, tinggal kita tarik aja vektor pangkal vektor B bertemu dengan pangkal vektor A. Nah, di situ akan menghasilkan vektor jajar genjang. Selanjutnya, di sini ada penjumlahan dengan metode poligon. Penjumlahan vektor juga memenuhi sifat asosiatif, yaitu A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Selanjutnya, penjumlahan vektor secara komponen. Selain secara grafis, vektor juga dapat dijumlahkan secara komponen. Misalkan AC plus AB. Nah, di sini kan dilihat ya, AC itu ada di min 3 dan 3, sedangkan AB itu ada di 4 dan 2. Jadi, min 3 ditambah 4 itu 1, 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. Penjumlahan secara komponen dan secara grafis memberikan hasil yang sama. Selanjutnya ada pengurangan vektor. Salah satu cara menyelesaikan soal pengurangan vektor dengan cara seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Arah vektor OB dibuat berlawanan dan dijumlahkan dengan vektor OA. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, pengurangan vektor dapat dilakukan secara komponen. Perhatikan dua vektor di bawah ini. AB min AC. AB itu ada di titik 4 dan 2, sedangkan AC ada di titik 3 dan min 3. Lalu kita kurangkan 4 dikurang 3 itu hasilnya 1, dan 2 dikurang min 3 itu hasilnya 5. Selanjutnya di sini ada perkalian vektor. Perkalian vektor dengan skalar atau dot produk akan menghasilkan skalar. Aturannya, jika I kali I plus J kali J plus K kali K akan menghasilkan 1. Jika I kali J plus J kali I plus I kali K plus K kali I plus J kali K plus K kali J itu akan menghasilkan 0. Jika A sama dengan AI plus AJ plus AK dan B adalah BI plus BJ dan plus BK, maka A kali B itu sama dengan AI plus AJ plus AK dalam kurung BI plus BJ plus BK. A kali B sama dengan AI dikali BI ditambah AJ dikali BJ ditambah AK dikali BK. Di sini ada contoh perkalian vektor dot product. Caranya itu tinggal kita kalikan I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Jadi kita kalikan 2I dikali 3I hasilnya 6I, plus 4J dikali plus 5J hasilnya plus 20J, plus 3K dikali min 7K hasilnya min 21K. Perkalian vektor dengan cross product akan menghasilkan vektor rumusannya A kali B sama dengan panjang A dan panjang B sin theta. Aturannya I kali I, J kali J, K kali K sama dengan 0. Ini ada contoh soal untuk vektor cross product. Di sini ada contoh vektor A sama dengan I plus 2J plus 2K, vektor B sama dengan min 3I min 2J min K. Nah, di sini kalian buat dulu seperti ini. Lalu di sini kita kalikan silang. Jadi di sini I dikali 2 dikali min 1 hasilnya min 2I plus, kalau ke kanan itu plus, kalau ke kiri dia min. Jadi ini plus, kalau yang J dikali 2 dikali 3 hasilnya min 6J. Lalu yang K dikali 1 dikali min 2 hasilnya min 2K. Lalu yang ke kiri min K dikali 2 dikali min 3 hasilnya min 6K. Lalu yang I dikali 2 dikali min 2 hasilnya min 4I. Lalu yang selanjutnya yang J dikali 1 dikali min 1 hasilnya min 1J. Lalu kita jumlahkan dengan I yang I, J yang J, dan K dengan yang K. Jadi di sini min 2I, min ketemu min hasilnya plus, jadi plus 4I. Lalu yang untuk yang J ini plus ketemu min hasilnya min 6J. Sini yang J plus 1J atau plus J. Lalu yang K min 2K plus 6K. Jadi hasilnya di sini 2I min 5J plus 4K. Di sini ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan vektor I, sehingga vektor I 1 dan 0. Selanjutnya vektor satuan dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan vektor J, sehingga vektor J yaitu 0 dan 1. Jika vektor A sama dengan A1 dan A2, maka vektor satuan dari vektor A dirumuskan dengan vektor E sama dengan vektor A per panjang vektor A sama dengan 1 per akar A2 per 2 dan A2 per 2 dikalikan dengan A1 dan A2. Selanjutnya ada contoh soal mengenai vektor satuan. Diketahui vektor A sama dengan min 3 dan 4, tentukan vektor satuan yang searah vektor A. Nah, penyelesaiannya yaitu vektor A sama dengan min 3 dan 4. Panjang vektor A yaitu akar min 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2.
menghasilkan akar 25. Akar 25 itu yaitu 5. Nah, misalkan vektor satuan yang searah vektor A adalah vektor E. Nah, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, vektor E sama dengan vektor A per panjang vektor A sama dengan 1 per akar min 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 dikalikan dengan min 3 dan 4. Menghasilkan 1 per 5 dikalikan min 3 dan 4. Dan menghasilkan min 3 per 5 dan 4 per 5.